Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir belum surut, warga desa Payaman di Kabupaten Kudus mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal. Korban meninggal akibat kren jatuh di sebuah rumah sakit di Kabupaten Blora bertambah menjadi 4 orang. Baru sebulan keluar penjara, seorang residivis pencuri sepeda motor di Kabupaten Brebes kembali beraksi. Korban meninggal akibat kren jatuh di sebuah rumah sakit di Kabupaten Blora bertambah menjadi 4 orang. Selain korban meninggal dunia, 9 orang masih dirawat di rumah sakit. Korban meninggal akibat kren jatuh saat pembangunan gedung baru Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora bertambah 1. Korban meninggal bernama Wiji yang sempat dirawat intensif dan akhirnya dinyatakan meninggal. Menurut Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, Tegar Muhammad Wijaya, para korban meninggal kebanyakan mengalami patah tulang berat. Hingga Minggu sore, 9 korban masih menjalani perawatan intensif. 5 korban dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, sedangkan 4 korban lainnya dirujuk ke rumah sakit lain. Yang meninggal ada 4 orang, terus yang perawatan ada 9 orang. Yang dirujuk apa Pak? Yang dirujuk ada 4 orang, yang dirawat di rumah sakit ada 5 orang. Nah itu alasan dirujuknya mungkin kenapa Pak? Ya, alasan dirujuk karena membutuhkan perawatan lebih lanjut terkait kondisi medis ya. Gitu. Jadi dirujuk ke rumah sakit yang levelnya lebih tinggi daripada rumah sakit ini. Kondisinya mungkin patah tulang atau seperti apa yang dirujuk? Ya, kondisinya patah tulang, di mana patah tulangnya itu membutuhkan dokter spesialis yang lebih ahli lagi, subspesialis dari ortopedi. Bupati Blora Arif Roman memastikan pihak dari Rumah Sakit Muhammadiyah bertanggung jawab atas peristiwa maut jatuhnya kren saat pembangunan gedung baru. Dan harus Muhammadiyah untuk takziah ya, maksudnya yang nungguin sampai dimakamkan dan sudah disantuni semua. Dari 4 korban yang meninggal ini kami minta untuk dari perhatian, dan alhamdulillah sudah diperhatikan semuanya. Proses pemakamannya sampai malam juga ya. Sebelumnya, 13 pekerja bangunan jatuh dari kren saat membangun gedung baru Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Kren jatuh dari ketinggian 12 meter. Di awal kejadian, 3 orang dilaporkan meninggal. Korban bertambah menjadi 4 orang setelah salah satu korban yang mendapat perawatan intensif dilaporkan meninggal. Dari hasil penyelidikan polisi, kren terjatuh akibat mesinnya rusak yang membuat seling kren terputus. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Diduga hendak mencari mangsa tikus, seekor ular piton berukuran besar ditemukan bersembunyi di rumah warga di daerah Tegal Yoso, Kabupaten Klaten. Proses evakuasi tergolong mudah karena ular tidak agresif. Kehadiran ular piton berukuran besar ini membuat pemilik rumah di daerah Tegal Yoso, Kabupaten Klaten takut. Apalagi ular bersembunyi di antara tembok dan kanopi rumah. Petugas damkar tidak butuh waktu lama untuk mengevakuasi binatang melata ini. Diduga ular masuk rumah warga hendak mencari mangsa tikus di lingkungan rumah. Ular diduga berasal dari sekitar aliran sungai yang berada di sekitar rumah. Mungkin perkiraan dari kami karena rumah itu berdekatan dengan sungai. Ular itu memangsa tikus dan mencari mangsanya di sekitar rumah. Saat evakuasi belum, ular cukup tenang, tidak memberontak sama sekali dan Ular kemudian dilepas liarkan ke habitatnya jauh dari permukiman warga. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang bulan suci Ramadan, warga lereng Gunung Merbabu dan Merapi di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali menggelar kirap grebek sadranan. Tradisi yang ditandai dengan perebutan gunungan makanan dan sayuran bertujuan mengirim doa kepada leluhur mereka dan saling bersilaturahmi dengan saudara.
Berebut gunungan hasil bumi dan makanan menjadi bagian dari kegembiraan ritual Grebeg Sadranan. Warga percaya mendapatkan hasil bumi berarti mendapatkan berkah. Tradisi tahunan ini digelar warga Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali Minggu siang. Ribuan warga dari 15 desa ikut ambil bagian. Tradisi Grebeg Sadranan diawali kirap menuju alun-alun Pancasila. Ratusan warga membawa gunungan hasil bumi dan tenong atau tempat makan yang terbuat dari bambu dan seng dengan diiringi prajurit Keraton Surakarta. Kemeriahan berlangsung sepanjang jalur kirap. Warga tumpah ke jalan. Kirap mencapai puncak saat seluruh gunungan makanan dan tenong didoakan pemuka agama. Kegembiraan disempurnakan dengan makan bersama atau disebut kembul bejana. Kirap Grebeg Sadranan merupakan tradisi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jajaran pasar ada gunungan sayuran itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara seperti ini yang dirasakan oleh warga masyarakat Cepogo. Tradisi ini digelar secara bergantian di seluruh desa sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga berharap tradisi ini dirawat terus. Apa ini harapannya dengan kegiatan ini? Puasa membawa berkah sama Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Usai Grebeg Sadranan sejak tanggal 12 Februari 2025 hingga 2 hari menjelang Ramadan, setiap rumah di 15 desa di Kecamatan Cepogo akan menggelar open house atau mempersilahkan siapa saja untuk datang dan makan bersama, baik dengan teman maupun dengan warga yang belum kenal. Tujuannya agar rezeki terus bertambah. Yulianto melaporkan dari Boyolali.